dari bentuk barisannya. Ya. Ada teorema, beberapa teorema yang bisa kita gunakan untuk menyelidiki kekonvergenan barisan. Ya, misalnya seperti ini. Nah, Anda punya nih n kuadrat per n faktorial. Dia akan konvergen ke 0. Ya. Kira-kira buktinya kalau pakai epsilon gimana? Buktinya kalau pakai epsilon. Ya. Kira-kira gimana kalau pakai epsilon? Saya pakai analisis pendahuluan, ya. N kuadrat per n faktorial min 0, ini kan sama dengan berapa? N kuadrat per n faktorial, ya. Karena kan dia akan selalu bernilai positif, ya. Nah, kira-kira saya kaitkan sama n sama k-nya gimana? Saya punya n lebih dari sama dengan k, ini harus terpakai. Saya kan punya begini. Nah, maksud ya tak ginikan, seper n faktorial itu, bentar. Kira-kira bisa enggak? Saya punya, kan maunya kan gini toh. 0, ini kan sama dengan n. Ini analisis pendahuluan ya, coret-coretan. Hubungannya n faktorial sama k faktorial itu apa? Kurang dari sama dengan ya? N itu kan lebih dari sama dengan K. Ya. N lebih dari sama dengan K. Kalau saya tak utek-utek misalkan, atau K-nya itu dia akan kurang dari sama dengan N. Boleh nggak saya nulis begini? K faktorial itu kurang dari sama dengan N faktorial. Kita ambil simulasi aja ya. Misalkan 2 itu dia kurang dari sama dengan 5. K-nya 2, N-nya 5. Terus saya nyatakan 2 faktorial ini dia kan nilainya kurang dari sama dengan 5 faktorial. Benar apa salah? 2 faktorial kan 1 kali. Ya. Nah, masalahnya adalah gini, secara aljabar itu benar apa enggak? Jadi jangan langsung di faktorialkan. 2 faktorial itu artinya apa toh? 1 kali 2, gitu. 5 faktorial itu artinya apa? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya? Betul? Ya. Berarti kalau saya kalikan 1 aman. Ini saya kalikan 1, yang ini juga saya kalikan 1. Yang 5 saya kalikan berapa? Saya kalikan 3. Ya, yang ini juga harusnya kan saya kalikan 3 tuh harusnya. Ya, oke. Terus kemudian kalau ini apa masih bisa ya? Bunian nyobanya sekarang loh Bunian. Kalau misalkan ini masih berlaku ini. K faktorial kurang dari N faktorial. Ini misalkan 6 sama 10. Otomatis 6 faktorial dia kurang dari 10 faktorial. Oke. Terus kemudian saya kan punya apa ini? Seper N faktorial berarti nilainya akan kurang dari sama dengan seper K faktorial. Nah, nih, terus ada N kuadrat. Jadi kan sebetulnya kan N kuadrat per N faktorial ini kalau saya kalikan ini kan jadi apa? Ini saya kalikan N kuadrat ya per K faktorial. Nah, terus istilahnya adalah terlalu rumit ya. Jadi kalau saya mau ini N kuadrat per K faktorial, nah ini kan masih ada unsur N-nya ya. Kalau Anda nulis begini, ini kan juga salah karena kalau N kuadrat itu jelas nilainya akan lebih dari ya. Saya punya hubungannya N kuadrat N faktor K faktorial sama seper K faktorial hubungannya apa? N-nya lebih dari sama dengan K loh ya. Bukan N sama dengan K. N lebih dari sama dengan K. Nah. Angel kan? Sulit. Terus gimana? Ternyata kita bisa pakai strategi lain.
Ya, sama kayak Anda mengerjakan kalkulus integral itu loh. Kita kan nggak boleh, bukan nggak boleh, sebetulnya kan untuk metode substitusi integral itu kan tidak semua fungsi yang kita integralkan itu kan bisa terpakai. Sama seperti parsial. Parsial itu kalau kita mau pakai substitusi ya terlalu sulit. Ya. Lebih mudah pakai parsial, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi di sini nanti ya kita akan belajar strategi yang kedua, yaitu dengan menggunakan teorema. Teoremanya perhatikan bahwa kita punya dua barisan. Barisannya itu barisan A dan barisan X. Khusus barisan A, suku-sukunya selalu lebih dari 0. Ya, dan limit dari AN itu harus sama dengan 0. Nah, kalau kita bisa menyediakan kondisi sebabnya, yaitu X anggota R. X di sini adalah nilai konvergen dari barisan tersebut. Dan kita bisa dapatkan C lebih dari 0, sehingga ada M bilangan asli, berlaku Xn min X itu kurang dari sama dengan CAN untuk setiap bilangan asli M, dengan N lebih dari sama dengan M, maka dengan kata lain, kita bisa tunjukkan limit barisan itu sama dengan X. Jadi, kalau dari teorema ini, syarat untuk menyatakan barisan itu konvergen ke X itu berarti kan syarat awal ini dan ini tuh harus Anda penuhi dulu. Kalau yang pertama dan kedua sudah Anda penuhi, berarti syah kita bisa tunjukkan limit Xn itu sama dengan X. Ya. Berarti apa? Anda harus konstruksi ada dua barisan, A dan barisan X. Barisan A yang dia konvergennya ke 0 dan, nah ini, Xn min X itu kurang dari sama dengan CAN. Di mana N-nya di sini harus N yang lebih dari sama dengan M. Untuk M itu suatu bilangan asli. Nah, wes gampangannya di sini. Oke, kita mau tunjukkan ini ya. Nah, jadi kalau yang barisan ini tadi kita tunjukkan pakai epsilon itu sebetulnya terlalu sulit, ya. Bisa cuma ya rada perlu modifikasi, ya. Nah, bagaimana kalau saya mau pakai teorema? Berarti apa? Saya mau pakai tetap analisis pendahuluan, ya. Dengan kata lain, ya ini rata-ratanya ya. Saya punya Xn-nya yang mana Xn? Halo? 0 Bu. Xn ini kok 0 tuh? Xn. Oh, N per 2 per N faktorial. Yo, Xn. Maaf Bu. Yo, X-nya yang 0. Ya, oke, berarti Xn-nya kan ini ya, N kuadrat per N faktorial. X kecilnya yang mana? 0 ya. Oke, kalau ini saya uraikan, ini kan jadi N kuadrat per N faktorial. Betul? Nah, sekarang harus kita bentuk kurang dari sama dengan ada bilangan real C, CAN. Nah, AN ini adalah barisan A, di mana limit barisannya itu sama dengan 0. Kira-kira gimana? Gimana? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Ini loh, limit barisan AN, CAN.
gimana? Kira-kira bisa saya bentuk barisan AN-nya seper N, boleh enggak? N kuadrat per N faktorial itu sih kok di sini baru ketahuan ya. N kuadrat, N sama N faktorial tuh hubungannya apa? Lebih kecil ya? N itu kan nilainya kurang dari sama dengan N faktorial ya? Benar ya? Halo? Ya. Iya, Bu. Oke. Seper N faktorial itu kan dia nilainya kurang dari sama dengan seper N. Oke. Oh, nggak bisa ini. Harus limit AN-nya sama dengan 0. Bentar-bentar. Oke, tak bukakan bukunya Bartel, bentar. Ya. Kayaknya sulit itu. Kayak yang gampang aja dulu, bentar. Oke, yang ini aja sih. Soalnya ganti soalnya. Biar gampang memahami, bentar. Oke. Bunian punya barisan seper 1 ditambah NA. A-nya ini A-nya ini apa Kim? A-nya lebih dari 0. Oke. A-nya lebih dari 0 ya. Nah, halo, bisa terlihat tulisannya? Tidak, Bu. Hah? Tidak bisa? Bunian belum share Oh, screen. belum share screen ya? Oke, sudah ini? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah
Ini limitnya konvergen, barisannya konvergen kemana? Konvergen kemana ini barisannya? Ya, konvergen kemana? 1 plus NA, A-nya lebih dari 0. N-nya menuju tak hingga. Jadi kan nanti pembaginya semakin besar kok itu. Nol, Ibu. Berapa? 0 ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang definisi epsilon gimana? Kira-kira bisa nggak? Analisis pendahuluannya. Plus NA min 0. Gini toh? Sama dengan berapa? 1 per 1 plus NA. Ya, pakai definisi konvergen ya. Coba. Terus, saya punya pokoknya ini harus muncul, kita kan harus pakai ini kan? Harus muncul N lebih dari sama dengan 1/K. Harus muncul ini. Nah, ya. Berarti 1 plus NA itu kan jelas nilainya akan apa? Yuk, N itu kan dia nilainya akan kurang dari 1 plus NA toh? Ya benda, jelas lah, jelas ya, sangat jelas. Ini aja ditambah 1 aja dia sudah, N kan kurang dari 1 plus N itu kan sudah wajar, apalagi 1 plus NA. Berarti kan saya punya 1/N atau 1/1 plus NA nilainya apa? Kurang dari 1/N, kan gini toh? Ya, jadi ini nanti bisa saya sambungkan ke sini. Kurang dari 1/N. Nah, 1/N itu nanti kurang dari sama dengan 1/K. 1/K-nya kurang dari epsilon. Nah, ini boleh. Jadi ada K lebih dari 1/epsilon. Ya, bisa kita gunakan pakai definisi epsilon. Boleh, tidak masalah. Ya. Nah, di sini saya akan coba yang pakai cara tadi, yaitu apa? Saya itu akan konstruksi dua barisan A dan barisan X, di mana limit AN-nya itu harus sama dengan 0. Nah, saya akan coba dengan teorema tadi. Kalau ini kan pakai definisi epsilon ya. Definisi epsilon, ya, konvergen. Nah, ya. Sekarang saya mau coba pakai cara yang teorema itu, ya. Jadi apa? Saya akan ya. Jadi barisannya kan ini toh, xn min x ya. Saya harus muncul ya. Ya kalau yang di sini kan berarti kan saya harus punya barisan x ini ya, sama barisan A. Nah, syaratnya AN itu harus lebih dari 0. Terus apa? Ada C ya. Jadi saya punya nih X anggota R jelas. Ada C lebih dari 0. Terus apa lagi? Dan ada M bilangan asli. Sehingga ya, untuk N yang lebih dari sama dengan M ya, untuk N yang lebih dari sama dengan M itu berlaku XN apa ini? Min X kurang dari sama dengan CAN. Nah, kalau kondisi seperti ini maka bisa saya simpulkan limit dari barisan XN itu sama dengan X untuk N menuju tak hingga. Nah, berarti saya harus konstruksi apa? Ada barisan X dan barisan A. Ya, barisan X ini jelas saya punya X-nya ini 1 tambah NA.
Nggak ada masalah. Kemudian saya punya X kecil, dia konvergen ke 0 anggota R. Nah, masalahnya kan di sini toh, saya belum punya konstruksi dari barisan A, di mana A itu tidak sembarang barisan, tapi barisan yang setiap unsurnya positif dan limitnya harus sama dengan 0. Ya, ini limit AN-nya sama dengan 0. Ini yang penting ya. Limit AN, nah saya tulis di sini, limit dari AN harus sama dengan 0. Oke, nah kita pakai yang namanya sama dengan analisis pendahuluan. Saya punya xn min x, ini sama dengan apa? Seper 1 plus NA min 0. Oke, ini sama dengan 1 per 1 plus NA. Nah, kita tahu bahwa NA itu akan kurang dari 1 plus NA. Ya, 1 plus NA. Berarti, Bu, kenapa kok saya kok harus mengkonstruksi ini? Karena saya butuh ini loh, CAN, ya. Jadi kan, ya, 1 per 1 plus NA, nanti nilainya akan apa? Kurang dari 1 per NA. Seper NA ini kan bisa saya tulis sama dengan berapa? Seper N dikali 1 per A. Loh. Ya, seper N kali seper A. Berarti saya balik lagi ke sini. Ini nanti apa berarti? Oh, ternyata saya punya ini seper 1 plus NA kurang dari seper NA, bisa saya tulis sama dengan seper N dikali seper A. Nah, sudah terbentuk. Yang mana C-nya? Karena C-nya ini ada C. Berarti ada C mana? Ada C sama dengan C-nya yang mana C-nya? Halo? Masih sambung ke bunian? Masih, Bu. Ini loh, Rek. Angel banget ya. Kelemahannya offline tuh gini, online tuh gini nih kelemahannya. Saya sudah mengkonstruksi belum? Xn min X kurang dari sama dengan CAN. Sudah saya konstruksikan? Ini loh. Sudah kan? C-nya apa C-nya? C lebih dari 0. C-nya positif. AN adalah unsur barisan A. AN unsur barisan A. Berarti C-nya yang mana C-nya? 1 per N. N. Seper N lebih dari 0 ya? Betul? Iya. Ya. Iya. Berarti yang ini C-nya, yang ini adalah AN. Paham? Ya. AN kan unsur dari barisan A. Berarti saya bisa bentuk, oh, A itu akan sama dengan seper A. A itu akan, A-nya itu dia, ya benar, A-nya adalah seper A. Saya cek dulu. Oh, kebalik. C-nya sama dengan seper A, Rek. Ya benar nih, N-nya kan berjalan. Kebalik. Aduh. Waduh, kayak gini susah ini. Saya ulangi lagi ya. Halo? Iya, Bu. Ayo. Sekarang definisi epsilonnya tadi sudah ya. Ya, sekarang kita mau yang ada seplus NA min 0. Ini kan sama dengan apa? Seper 1 plus NA ya. Ini tadi apa? Akan kurang dari, kita terus di sini. Berarti kan 1 plus NA itu akan lebih dari NA. Kan gitu toh? Berarti kan seper 1 plus NA nilainya akan kurang dari seper NA. Kan gini ya. Jadi kurang dari seper NA. Ini tadi karena bentuknya itu kurang dari sama dengan, bisa saya nyatakan begini, seper NA itu kan kurang dari sama dengan dirinya sendiri ya.
1/n dikali 1/A. Oke, nah yang kita akan cari adalah C-nya itu positif, limit AN-nya adalah 0. Ya, limit AN berarti N-nya berjalan ya. Berarti yang ini adalah C-nya ya. Berarti saya bisa temukan C itu sama dengan apa? 1/A. A-nya kan dia positif, jadi 1/A-nya kan dia positif ya. Aman. Kemudian AN-nya itu sama dengan 1/N ya. Kenapa kok bunyinya tadi bilangnya kebalik? Karena kita maunya adalah limit dari AN itu harus sama dengan 0. Limit dari AN berarti limit 1/N. Limit 1/N ini kan sama dengan 0. Nah, kemudian ada lagi, ada M sehingga N itu lebih dari sama dengan M. Kira-kira kalau saya nyatakan begini ya, Xn min X akan kurang dari sama dengan CAN itu untuk N yang bagaimana? Ya. 1/1 plus NA akan sama dengan 1/N sama A. Itu kan berarti kan untuk setiap N bilangan asli toh. Ya benda? Untuk setiap N bilangan asli. Ya. Berarti kan saya bisa nyatakan apa? Ada M itu mulainya 1. Kenapa? Karena untuk setiap N lebih dari sama dengan M, M-nya tadi sama dengan 1. Kan ini kan? N lebih dari sama dengan M, ya, itu berlaku. Jadi N-nya di sini hati-hati, N-nya di sini itu tidak berlaku untuk semua bilangan asli loh ya. Tapi yang ada kaitannya dengan N lebih dari sama dengan M. Ya, ini kebetulan saja N-nya di sini berlaku untuk semua bilangan asli. Kalau nggak percaya, 1/1 plus NA dia berlaku untuk 1/NA ini apakah untuk N tertentu? Misalkan aja Anda ambil A-nya itu 2N. Nah, A-nya 2. Apakah hanya berlaku untuk N sama dengan 3? Hanya berlaku untuk N sama dengan 3 saja? Enggak kan? Kan mulai N1 kan sudah berlaku toh? Ya, benar? Ya. 1/3 kurang dari setengah. Nah, jadi kan berlaku untuk semua N bilangan asli. Nah, kebetulan saja, oh berarti M-nya mulainya 1. N lebih dari sama dengan M sama dengan 1. Andai kan, Bu, N sama dengan 1 itu nggak berlaku, Bu. Mulainya N-nya sama dengan 3. Oh, berarti kita akan mulai apa? Ada M-nya sama dengan 3. Karena untuk N lebih dari sama dengan M. Berarti N-nya lebih dari sama dengan 3. Ya. Nah, ini karena berlaku nilai mutlak Xn min X itu atau sama dengan 1/1 plus NA min 0 ini kurang dari sama dengan 1/N dikali 1/A. Ya, nah berarti apa? Bisa disimpulkan apa? Berarti ini kan namanya analisis pendahuluan ya. Ini analisis pendahuluan. Nah, ini oret-oretan, note. Nah, berarti ini di sini alasannya karena ada C. Nah, kita kan bisa nyatakan di sini. Ada itu kan berarti kan kita ini ya, kondisi sebabnya itu kita kondisikan dulu. Ada C 1/A dan AN sama dengan 1/N itu limit AN sama dengan ini ya. Dan ada M sama dengan ini berlaku ini, maka apa yang terjadi? Maka limit dari Xn 1/1 plus NA ini syah dia sama dengan 0. Ya. Nah, prosesnya lebih rumit sebetulnya daripada yang epsilon, ya. Tapi kalau epsilon itu sekiranya ada yang bentuk yang terlalu sulit untuk kita ubah ke bentuk N yang ada kaitannya sama K, kita boleh pakai cara ini, gitu loh. Ya. Bisa dipahami? Bu, kalau bentuk ini saya mau pakai epsilon gimana? Boleh, nggak masalah, nggak ada yang melarang, ya. Tapi di sini perlu saya berikan strategi lain untuk membuktikan kekonvergenan. Jadi bisa kita nggak pakai epsilon. Tapi di sini memang kerjanya lebih keras karena Anda harus konstruksi 2 barisan.
barisan A dan barisan X. Nah, gimana caranya supaya muncul barisan A itu tadi yang dia konvergen ke 0. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau ini gimana kalau ini? Ayo coba, kalau yang ini. Pakai Iya. epsilon bisa nggak? Pakai epsilon. Bu, saya masih bingung yang mencari hubungan M sama N tadi. Hubungan N sama M. Ya. Nah, N itu kan akan kepake di rumusan ini toh. Ya benda. Ya. N itu kan dipakai untuk konvergen ini toh, nilai mutlak X N min X-nya itu loh, di nilai mutlak I. Nah, jadi yang berlaku ini Xn min X kurang dari sama dengan CAN. Xn min X kurang dari sama dengan CAN. N-nya di sini nggak boleh setiap N bilangan asli, tapi N yang kondisinya lebih dari sama dengan M. Sama dengan K kemarin kan, ya. Nah, M-nya ini ada M, anggota bilangan himpunan bilangan asli. Kebetulan saja bentuk ini 1 plus NA, ini kan berlaku untuk semua N toh. Ya benda? Untuk semua N kan berlaku kan. Saya ambil A-nya 2, ini A-nya 2. N-nya tak masukkan 1 tetap berlaku kurang darinya. Ini kan tetap berlaku kurang darinya toh. Ya betul. Tak masukkan N-nya 1 masih tetap berlaku kurang dari. Nah, berarti apa? Berarti ternyata untuk N yang kurang dari sama dengan 1 ini berlaku. Berarti kan saya bisa temukan M-nya berapa? Sama dengan 1. Gitu loh. Bisa jadi ada kondisi yang kita nggak boleh ngambil N sama dengan 1, nggak boleh. Misalkan kondisi apa yo? Kondisi yang pertidaksamaan yang tidak boleh N-nya sama dengan 1 itu loh. Misalkan saya punya gini ya, N kuadrat itu lebih dari N plus 2 misalkan. Nah, apakah kondisi ini berlaku untuk semua N? Tidak. N-nya 1, berlaku enggak pertidaksamaannya? Tidak. Tidak. N-nya 2? Enggak kan? N-nya 3? Berlaku. Nah, berarti berlakunya mulai N-nya berapa? 3. Atau N kurang dari sama dengan 3. Berarti saya bisa temukan M-nya sama dengan berapa? Ada M sama dengan 3. Itu. Oh, berarti tergantung soalnya ya, Bu. Oh iya, tergantung soalnya. Ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalian coba yang ini. Yang ini gimana? Kalau pakai epsilon gimana kalau pakai epsilon? Ayo coba diutek-utek kalau pakai epsilon. Ya kira-kira gimana kalau pakai epsilon?
Ya, gimana? Kalau pakai epsilon gimana? Berarti kan saya maunya nanti n kuadrat per n faktorial. Ya, benar ya, konvergen ke 0 ya? Benar ya? Iya, Ibu. Berarti kan 1 per pembaginya kan besar, ya. Oke, ini sama dengan n kuadrat per n faktorial. Nah, gimana caranya supaya ada kaitannya sama n lebih dari sama dengan k? Berarti kan kalau saya kuadratkan dia kan ini ya, k kuadrat gini ya. Saya coba ini ya. N kuadrat terus n kuadrat per n faktorial. Berarti hubungannya k sama n itu kan seper n itu kurang dari sama dengan seper k. Oh benar, berarti seper n faktorial dia kan nilainya akan kurang dari sama dengan seper k. Terus ini kalau n kuadrat, nah ini loh ketemu n kuadratnya ini. Ya, lihat kan? Ya. Iya, Bu. Apa kalau n kuadrat per n faktorial, Bu, boleh nggak saya nulis begini? Kurang dari seper k. Loh. Ini kan juga nggak masuk akal sebetulnya. Ya, salah ini. Ini karena ini ada pengali. Ini pengalinya n kuadrat, ini pengalinya 1. Nah, lalu sulit sebetulnya, ya. Oke, kalau kita mau pakai yang ini tadi gimana? Kira-kira rata-ratanya gimana? N kuadrat per n faktorial min 0 ini akan sama dengan n kuadrat per n faktorial. Nah, tetap harus mengkonstruksi ini ya. C-nya sama AN-nya. Berarti kan nanti kurang dari sama dengan berapa? N1 itu kan kurang dari sama dengan N. Nggak bisa. Oke. Nanti bisa dipikirkan dulu. Saya Bunian lupa jawabannya kayak apa ya. Oke, bisa dipahami ya? Ini ya. Bunian tidak memaksa Anda harus pakai cara ini loh. Nggak harus, tapi wajib tahu. Ya, karena ini salah satu strategi. Ya, oke. Nanti akan ada strategi-strategi yang lain ya. Next. Nah, ada yang namanya adalah kita bicara terbatas. Masih ingat ya? Waktu kita bicara supremum infimum, itu kalau himpunan dikatakan dia terbatas, kalau dia punya batas atas sama batas bawah, betul? Ya, himpunan dikatakan terbatas kalau dia punya batas atas sama batas bawah. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan barisan? Karena barisan itu adalah suatu fungsi, di mana fungsi itu sebetulnya kan kita bisa nyatakan sebagai ringnya ya. Ringnya kan bisa dilihat sebagai himpunan. Ya, ingat ya, barisan dengan himpunan itu berbeda loh ya. Ya, berarti bisa kita katakan bahwa ada dua definisi barisan dikatakan terbatas. Yang pertama, barisan dikatakan terbatas itu kalau kita bisa temukan M positif sehingga setiap unsur di barisan tersebut itu ada yang membatasi atau nilai mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M. Atau kita bisa lihat dari yang definisi kedua, dari ringnya. Ingat, ring barisan itu berupa himpunan. Ya, berarti kalau barisan itu terbatas, berarti ringnya juga harus terbatas. Artinya ring himpunan itu terbatas itu berarti apa? Berarti dia punya batas atas, dia punya batas bawah, atau terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Nah, gampangannya di sini. X per N ini barisan terbatas. Kenapa? Xn-nya berapa Xn-nya?
Super N ya? Halo? Iya. Ya. Bu. Oke. Kira-kira ingat barisan terbatas itu kalau kita bisa temukan M, ya. Berarti kalau saya dalam nilai mutlak xn ini ya, nilai mutlak xn, berarti nilai mutlak xn kan seper n. Nah, ini kan karena dia bernilai positif kan berarti dengan seper n. Bisakah Anda temukan M sehingga seper n itu kurang dari sama dengan sesuatu? Seper n nilainya pasti kurang dari sama dengan berapa? 1. 1? Harus 1? 0 sampai 1. 0 masuk 0. Seper n kurang dari sama dengan 0? Tidak. Tidak. Apalagi interval 0 sampai 1 ya tambah salah. Ayo, seper n itu apa ya? Seper n itu, Rek? Seper n itu apa aja? Barisan X ini apa aja barisan X? 1, setengah, gini toh? Sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Nah, kira-kira nilainya akan kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan berapa? Tadi itu benar tadi itu. Berapa kurang dari sama dengan berapa? Yang lainnya Ki, dengerin Bunian apa enggak sih saja nih? Halo? Anastasia, ada Anastasia? Ada, Bu. Ayo seper n itu kurang dari sama dengan berapa? 1. 1, boleh 1? Benar 1? Boleh. Iya, Bu. Nah, kan tinggal Anda lihat toh, n-nya kamu ganti berapapun kan dia kurang dari sama dengan 1. Betul? Apakah harus selalu 1? Tidak. Tidak. Berapa? Saya nulis begini boleh? M-nya saya ambil setengah boleh? Boleh. Boleh? M-nya saya ambil setengah boleh? Boleh. Boleh. Nah, kalau N-nya di sini 1. Ini benar ini? Salah. Nah, yo. Ya salah. Yo, ayo dipikir toh, Rek. Selain 1 berapa M-nya? Selain 1? Ya berapa? Yang harus terpenuhi untuk semua anggota X. Semua unsur X, bukan anggota ya, karena X bukan himpunan. Berapa? 2. 2, Bu. 2 boleh? Boleh. Boleh. Berlaku untuk semua N toh? Ya. Iya, Bu. Nah, berarti terbatas kenapa? X sama dengan seper N itu terbatas, barisan terbatas. Kenapa? Karena, nah, Anda harus tulis ada M sama dengan 1 lebih dari 0, gini toh? Sehingga, nah, nilai mutlak XN sama dengan berapa? Seper N. Ini ya. Dia kurang dari sama dengan definisinya apa? Kurang dari sama dengan M. Nah, M-nya 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bisa, Bu. sekarang. Min 1 pangkat N, dia barisan terbatas enggak? Terbatas Yakin nggak? itu
Yang 1 pangkat N. Y-nya itu berarti apa saja? Y kalau saya susun itu apa saja Y-nya? Negatif 1, 1, negatif 1, 1. Ini ya. Y apakah dia konvergen? Tidak. Tidak. Ini divergen ya. Y-nya divergen. X-nya dia konvergen? Iya. Ya, konvergen. Nah, Y itu divergen. Apakah Y terbatas? Terbatas. Nah, berarti Anda bisa temukan ada M sama dengan berapa? Ayo. YN-nya sama dengan min 1 pangkat N. Berarti saya bisa temukan YN itu sama dengan min 1 pangkat N. Dia akan kurang dari sama dengan berapa? Gampang banget loh kira. Berapa? 1. 1. Ya. Oke, berarti ada M sama dengan 1 lebih dari 0 sehingga YN itu kurang dari sama dengan M, ya. Bisa ditulis begini boleh. M. Maka Y itu barisan terbatas. Kalau saya lihat dari ringnya, bisa nggak? Ringnya Y itu berapa ringnya Y? Ringnya Y. 1. Negatif 1 sama 1 ya. Ya, hati-hati ya. Ring dari Y ini bentuknya himpunan. Dia terbatas enggak? Terbatas. Punya supremum, infimum dia pasti terbatas. Ya apa enggak? Iya. Nah, supremumnya berapa? 1. Supremum Y-nya 1. Supremum infimum itu hanya untuk himpunan ya. Infimum Y-nya min 1. min 1. Ya. Oke. Atau bisa dikatakan apa? Y itu punya batas atas gitu toh? Betul? Dan batas bawah. Nah, ring Y, bukan J. Ring Y itu punya batas atas dan batas bawah. Kita tulis lagi sih bagus. Ya, jadi apa? Himpunan ring dari Y. Ini ringnya ya. Ringnya adalah himpunan terbatas. Ingat, bukan barisannya yang punya batas atas, batas bawah loh ya. Ring dari Y itu punya batas atas, batas bawah. Ya, jadi terbatas. Oke. Jadi boleh pilih salah satu. Ya. Kalau ini kalau saya ini ring X-nya berapa ring X-nya? Ring X-nya berapa ring? 0 sampai 1. Ring X-nya kan berarti himpunan X di mana X-nya gini ya. Ya. Ringnya ya. 1. Ya, betul? Ya. Betul. Nah, dia kan juga terbatas, punya batas atas, punya batas bawah ya. Atau punya supremumnya 1, infimumnya 0. Ya, oke. Jadi ring X-nya juga dia terbatas. Oke. Bisa pilih salah satu. Bisa dipahami? Contoh yang tidak terbatas. Ayo perhatikan ini. Nah, barisan yang tidak terbatas apa? Contoh barisan tidak terbatas. Barisan tidak terbatas. Kamu nggak bisa mendapatkan M sehingga semua unsur barisan itu kurang dari sama dengan M. Ayo apa? Barisan tidak terbatas. N plus 1 mungkin, Bu. Oke, N plus 1. Jelas. N saja. Bukan barisan yang terbatas kan? Betul? Saya punya Z sama dengan N. Saya punya barisan A sama dengan N. Apakah dia barisan terbatas? Tidak. Jelas tidak, ya. Bukan barisan terbatas. Karena kita nggak akan bisa mendapatkan M. Ini N-nya kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu toh.
Mau M berapa? M 1 juta. Masih ada N 1 juta 1. Nggak bisa. Ya, bukan barisan terbatas. Nah, kenapa kok kita butuh menyelidiki barisan itu terbatas atau tidak? Nah, karena di sini, ya, kalau barisan itu konvergen, ada kaitannya dengan konvergen. Barisan konvergen, dia pasti terbatas. Tapi kalau terbatas, belum tentu konvergen. Contohnya kan ini toh, ini terbatas ya barisan Y ya? Iya. Tapi dia tidak konvergen. Jadi menyelidiki barisan itu terbatas, bisa dari konvergennya. Oh, barisan X ini dia konvergen ke 0. Berarti dia pasti barisan terbatas. Boleh Anda pakai seperti itu, boleh. Ya. Nah, contohnya di sini, X ini dia barisan terbatas karena dia barisan konvergen. Min 1 pangkat N, dia tidak konvergen, tapi dia terbatas. Z sama dengan N, dia terbatas enggak? Tidak. Dia juga tidak konvergen. Jadi contoh Z barisan N itu yang menjamin bahwa tidak semua barisan yang terbatas, barisan tidak terbatas, barisan yang ini ya tidak terbatas itu tidak konvergen ya. Jadi barisan terbatas belum tentu konvergen. Tapi kalau barisan konvergen itu pasti terbatas. Jadi kalau Anda disuruh selidiki apakah barisan itu konvergen, Anda selidiki dari terbatasnya barisan itu belum tentu menjamin barisan itu konvergen. Ya. Jadi kalau barisan itu dia terbatas, ya bisa konvergen, bisa divergen. Tapi kalau konvergen itu pasti terbatas. Ya. Kalau tidak terbatas, jelas tidak konvergen. Ya, lebih kuat lagi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke sifat limit barisan. Ya. Ingat, barisan itu fungsi. Jadi kalau kita bicara tentang konsep dari kekonvergenan, itu ranahnya kan ke arah limit. Masih ingat saya punya fungsi. Saya punya fungsi limit X menuju C fx itu sama dengan L. Limit X menuju C dari fx dari Gx ya, itu sama dengan L. Ini L1, ini L2 ya. Oh, berarti kesimpulannya kalau saya bisa saya ingin mencari fx tambah Gx. Nah, berarti kan sama halnya apa? L1 ditambah L2. Kan gitu toh? Atau dengan kata lain, L1 itu limit X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C untuk G. Nah, karena barisan itu adalah fungsi, maka kita bisa analogkan dengan konsep limit fungsi, ya. Syaratnya adalah kalau tadi Bunian tulis limit X mendekati C fx itu sama dengan L1, artinya fungsi F itu dia punya limit dan fungsi G dia punya limit. Baru kita bisa jumlahkan fungsinya sehingga kita bisa cari limitnya. Ya. Nah, sama dengan ini. Kita mau cari limit dari barisan X tambah Y. Bu, kita kan bisa jumlahkan barisan X tambah Y. Bisa, ya, tapi belum tentu kita bisa cari limit dari jumlahan kedua barisan tersebut. Ya. Berarti kita harus cek dulu bahwa X-nya dia konvergen dan Y-nya barisan Y dia juga konvergen. Sehingga ketika kita mau cari limit barisan X tambah barisan Y itu sama halnya limit barisan X ditambah limit barisan Y. Ya, konsepnya sama dengan limit fungsi. Pengurangan juga sama, perkalian juga sama, perkalian barisan dengan konstanta juga sama, pembagian juga sama. Syaratnya sama bahwa pembaginya atau penyebutnya itu bukanlah barisan 0 atau barisan yang semua unsurnya 0. Dan dia tidak boleh konvergen ke 0. Jadi barisan X itu dia nggak boleh konvergen ke 0. Ya, sehingga bisa kita lakukan operasi pembagian antar barisan. Nah, buktinya begini. Di sini kita nggak akan kerana ke ini ya. Jadi misalnya saya punya barisan X yang warnanya, nah yang warnanya hitam, barisan X. Barisan X itu konvergen. Masih ingat definisinya konvergen kan berarti setiap epsilon ada K. Anggap aja K1. K1 itu punyanya barisan X ya.
Kemudian ada barisan Y. Barisan Y itu dia punya K2. Y konvergen, dijamin konvergen. Berarti setiap epsilon ada K2. Nah, saya kan punya nilai K1 sama K2. Ingat, kita pilih salah satu. Ya. Pemilihan K tidak kita lihat yang paling kecil, tapi kita lihat yang paling besar. Kenapa? Karena biar menjamin unsur ke N lebih dari sama dengan K yang baru, itu masuk di dalam persekitaran Xn min X. Ya. Nah, ya. Jadi saya punya K1, K2, berarti saya pilih yang mana? Oh, berarti buktinya di sini. Berarti ambil ini ya, sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, saya bisa dapatkan ya K3 misalkan, itu apa? Maksimum, bukan minimum dari K1 dan K2. K1, K2 itu punyanya, K1 punyanya X, K2-nya punyanya Y. Ya, berarti bisa saya tuliskan begini, karena X-nya ini konvergen. Konvergen itu artinya apa? Berarti saya tulis saja setiap epsilon lebih dari 0 ada K1 anggota N, definisinya ya. Sehingga setiap N lebih dari sama dengan K1 berlaku Xn min X, katakan konvergen ke X ya, dia kurang dari epsilon. Nah, di sini Y itu konvergen. Epsilon di sini kan bisa saya tulis epsilon dia kan akan epsilon ya. Atau di sini saya tulis epsilon per 2. Oh, kalau epsilon per 2 ini kan bisa saya nyatakan sebagai epsilon juga ya. Misalkan dia epsilon 1 misalkan. Jadi setiap epsilon kan sama dengan epsilon ya. Jadi perhatikan sama notasi ya. Jadi saya menulis epsilon lebih dari 0 itu enggak perlu muncul epsilon begini, enggak perlu. Saya boleh nulis begini juga boleh. Ya. Jadi dianggap kurang dari sesuatu di mana sesuatu itu lebih dari 0 ya. Y konvergen. X konvergen ke X ya ini ya, ke X. Ini konvergen ke Y kecil. Berarti artinya apa artinya? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K2 anggota N ya, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K2 itu berlaku apa? YN ya. Nah, ini juga sama, kurang dari epsilon per 2. Bu, kenapa kok saya butuh epsilon per 2? Nah, nanti yang mau kita tunjukkan adalah X tambah Y konvergen. Akan dibuktikan X ditambah Y itu konvergen kemana? Konvergen ke X kecil ditambah Y kecil. Ya, karena limit ini sendiri nanti akan sama dengan X kecil. Ya, limit Y sendiri ini akan sama dengan Y kecil. Ya, berarti saya akan ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Ada K-nya ini K yang bagaimana? Karena ada K1, K2. Jadi kan bisa jadi K2-nya itu dia lebih kecil dari K1, K1-nya lebih besar. Bisa jadi di sini K2, di sini K1 bisa jadi. Nanti saya ambil K3 itu apa? Saya pokoknya ambil yang paling besar dari K1 sama K2 karena ada dua nilai K. Ya. Di sini nanti ya, apalagi kalau Anda mau lanjut di S2 pendidikan matematika, nanti akan belajar lagi tentang limit dari barisan, limit fungsi. Nanti konsepnya juga sama ya, penjumlahan dari dua buah fungsi, limit fungsi kontinu ya. Nah, ya K3 sama dengan maksimum dari K1 K2. Nanti akan terpakai ini. Sehingga apa? Oh, untuk setiap N lebih dari sama dengan apa? K-nya pakai K yang mana ini? Halo? K-nya pakai K yang mana? K2. K3. K3 toh yo. Kok K2? K1 sama K2 sudah dilebur menjadi K3. Kan kita akan tunjukkan ini toh yang baru toh, X tambah Y kan.
Ya. Iya, Bu. Oke, K3 sehingga nah saya punya XN ditambah YN. Nah, akan konvergen ke di sini akan saya tunjukkan konvergen ke X tambah Y. Nah, di sini kalau saya sama dengankan, ini sama dengan apa? XN min X, gini toh? Ya apa enggak? Ditambah YN min Y. Nah, masih ingat ketaksamaan segitiga? Kan kita pakai ketaksamaan segitiga ya? Nilai mutlak XN min X ditambah nilai mutlak YN min Y. Nah, kalau di sini saya nulis epsilon sama epsilon, nanti hasilnya berapa? 2 epsilon. Boleh seperti ini, boleh sebetulnya. Oh, 2 epsilon itu kan nanti sama-sama dia, katakan dia epsilonnya berarti epsilon 1 gitu ya, yang dia lebih dari 0. Boleh. Atau beberapa bukti ada yang begini, supaya hasilnya tetap epsilon, berarti apa? Saya di sini pakai epsilon per 2. Ini saya pakai epsilon per 2, sehingga masih terbukti sama dengan epsilon. Toh kalau saya nulis epsilon lebih dari 0, epsilon per 2 kan dia juga lebih dari 0. Jadi yang di sini, ini boleh. Tidak epsilon, tapi saya ganti epsilon per 2. Supaya apa? Supaya di sini, ya, ini ya, lebih kecil epsilon per 2 tambah epsilon per 2. Jadi untuk memfasilitasi ini supaya dia sama dengan epsilon. Kalau sama dengan 2 epsilon boleh, ya. Sama saja, sama-sama nanti, oh 2 epsilon itu, katakan aja epsilon 1. Nah, epsilon 1 kan dia nilainya tetap lebih dari 0. Ya. Ini bukti untuk barisan, 2 barisan dikatakan konvergen. Contohnya gimana contohnya? Nah, contohnya ini. Ya. Ini kan bisa saya tulis dalam bentuk apa berarti? Sebenarnya kan dari tadi kan kita kan sudah pakai toh. Ya, yang apa? Soal itu, soal tugasnya apa? Soal tugasnya tadi limit berapa tadi? Kita kan punya 3N plus 2 ya. Atau ini ya. 3 per misalkan saya punya begini, 3 per N ditambah 2 per N. Nah, gitu. Ini kan nanti dia akan konvergen kemana sebetulnya? Kan bisa saya tulis begini toh. Saya tahu ini akan konvergen ke 0 ya, betul? Iya, Bu. Gitu saya Iya, bisa Bu. begini toh, kayak limit biasa itu loh, Rek. Nah, kan gini toh, 2 per N. Nah, ini dia akan konvergen ke 0. Ini juga akan konvergen ke 0. Jadi ini kan sama dengan 0, gitu loh. Ya, sebetulnya dari awal kita belajar konvergen barisan kan kita sudah pakai itu. Yang ini dia konvergen kemana ini? Limit. Boleh nggak saya nulisnya begini? Sama dengan limit 2N ditambah 1 per limit N. Boleh nggak ini saya operasikan? Halo? Boleh, Bu. Boleh. Kenapa kok boleh? Ayo, kita bisa lakukan operasi, lakukan limit seperti ini, seper X atau X per Y itu tadi, kalau kita sudah tahu 2 barisan itu akan konvergen. Kalau saya lakukan ini, jika saya punya barisan X sama barisan Y toh, misalkan ini barisan X yang bawah barisan Y. Barisan X konvergen kemana? Oh, tidak bisa, Bu, karena yang Y-nya itu X kan dia divergen. nggak konvergen toh? Ya, betul? Iya, divergen Nah, semua. divergen semua. Limit 2N plus 1 kan dia sama dengan tak hingga toh?
Ya, betul? Kalau Anda ngomong kayak gini kan dia nggak konvergen. Konvergennya kan harus ke X. X-nya dia harus anggota R. Nah, ini kan tak hingga kan dia bukan anggota R. Ya, jadi barisan ini kita nggak bisa nulis kayak gini, nggak boleh. Kenapa? Karena harus diselidiki barisan itu dia konvergen. Akhirnya ketika kita punya ini, berarti kan diapakan? Nah, kita ubah toh. Jadi berapa ini? Jadi 2. Ini kan 2 ditambah 1/n toh. Ya benda? Halo? Iya. Nah, berarti kan limit 2, ini barisan konstan ya, ditambah limit 1/n. Nah, 2 ini akan konvergen ke 2. 1/n akan konvergen ke 0. Kan gitu. Jadi sama dengan berapa? 2. 2. Nah, kalau ini boleh. Karena kita tahu ini konvergen, yang ini konvergen. Tapi kalau ini nggak boleh, karena dia tidak konvergen. Ini divergen. Yang ini divergen. Satu saja konvergen kita nggak bisa langsung bagi jadi pecahan gini, nggak bisa. Langsung jadi begini nggak boleh. Ya, bisa dipahami? Halo? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Nah, begitu juga dengan ini ya. Generalisasinya, kalau tadi kan 2 barisan, kalau yang ini sampai Z barisan, ya terserah sampai berapa barisan juga sama. Syaratnya pas setiap barisannya harus konvergen, maka kita bisa lakukan operasi limit untuk masing-masing barisan, ya. Oke. Next berikutnya, nah ini sebetulnya ranahnya ke teorema Apit seperti di kalkulus diferensial ya. Anda punya nih barisan X, Y sama Z itu barisan yang masing-masing konvergen. Misalkan XN, barisan X itu setiap unsurnya yang bersesuaian kurang dari sama dengan YN. Maka jelas limit barisannya akan kurang dari sama dengan limit barisan Y. Begitu juga dengan ini. Saya punya nih barisan XN itu diapit oleh A sama B. Ya, berarti apa? Berarti limit barisan XN itu berarti dia akan kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Contohnya 1/n, 1/n itu X sama dengan 1/n. 1/n itu diapit oleh bilangan apa sih? Bilangan as. AB-nya bilangan real. 1/n diapit oleh berapa? Bebas toh? 0 dan 1 mungkin, Bu. 0 dan 1. Tapi di sini kan boleh nggak saya pakai sama dengannya, nggak bisa nggak saya pakai kan nggak apa-apa toh, ya? Karena kan ini kan tidak harus, ini kan kurang dari sama dengan, saya nulis begini saja kan juga terpenuhi, betul? Ya, lebih umum. Oke. Berarti yang nggak boleh tuh gini. Kalau ada definisinya begini, ya. Nah, Anda maksa begini, itu nggak oleh. Ini kan definisinya kurang dari sama dengan. Di sini hanya berlaku kurang dari, yang di sini sama dengan, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau definisi kurang dari sama dengan itu kan bisa berlaku kurang dari, bisa berlaku sama dengan. Berarti ini limit 1/n-nya jelas nilainya akan antara berapa? Nah, ini baru begini. Ya toh? 1/n, saya nulis begini apakah salah? Boleh. Ya, saya nulis 0, saya nulis begini loh. 1/n itu kurang dari sama dengan 0 itu sebetulnya salah atau benar toh? Kan dia nggak akan berlaku sama dengan 0 ya, harusnya ya. Ya benda? Ya? Nggak akan berlaku dia sama dengan 0. Oke, jadi nggak mungkin nilai 1/n itu nilainya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, ya, kurang dari 0, ya. Nah, kalau misalkan begini, limit 1/n kan dia 0, ya, berarti kan masih berlaku ini. Nah, kalau ini kan saya nulisnya kan boleh begini nanti, kan gini, 0 kurang dari sama dengan 0, ya, berarti, ini ya,
Jadi limit per n dia akan nilainya kurang dari antara 0 sampai 1. Ya. Oke. Nah, untuk nilai mutlak juga sama. Kalau barisan itu konvergen ke X, maka nilai mutlak dari barisan tersebut akan konvergen ke nilai mutlak dari X. Begitu juga dengan akar. Akar Xn akan konvergen ke akar X. Ya. Nah, di sini teorema Apit, ya. Teorema Apit, kalau yang tadi itu kan kita diapit oleh A dan B bilangan real, ya. Ya di sini diapit oleh dua buah barisan. Jadi barisan Yn diapit oleh barisan Xn dan Zn, maka limitnya kalau limit Xn itu sama dengan limit Zn, maka otomatis limit Yn itu akan sama dengan limit Xn dan limit barisan Zn, ya. Tidak ada masalah, ini sama kayak kalkulus diferensial, ya. Oke. Bisa diterima sampai di sini? Nah, satu lagi, ini lebih mudah lagi. Kalau yang tadi menunjukkan konvergen, itu kan kita pakai mengkonstruksi barisan A, barisan X, ada mendapatkan M, mendapatkan C, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita akan kaji bagaimana menyelidiki kekonvergenan barisan, tapi hanya untuk barisan yang konvergen ke 0. Kalau konvergen selain 0, boleh Bu, tidak bisa. Ya, jadi di sini hanya untuk menyelidiki konvergen barisan ke 0, di mana kita akan kaji bilangan L. L itu limit dari Xn tambah 1 per Xn. Kalau L-nya kurang dari 1, maka X itu konvergen ke 0. Ya, sebagai contoh adalah ini. Ini tadi kan kita kesulitan ya, Pak. Saya akan cari jawabannya nih pakai A sama CN, itu pakai yang AN sama C, ya. Itu seperti apa, ya. Nah, di sini mungkin minggu depan ya, Bunian akan cari itu. Bunian lupa jawabannya, ya. Tapi ini kita akan tunjukkan dia pakai L. Ya. Jadi saya akan tunjukkan L itu apa tadi? L itu limit dari Xn ditambah 1 per Xn. Nah, kalau nilai L-nya kurang dari 1, maka betul barisan ini konvergen ke 0. Ini hanya untuk barisan yang konvergen ke 0 saja. Selain 0 nggak boleh pakai ini. Tapi kalau yang tadi barisan AN, terdapat C, terdapat M, itu barisan yang konvergen ke sembarang himpunan. Ke sembarang bilangan. Ya, bebas, tidak harus konvergen ke 0. Ya. Nah, di sini berarti apa? Saya harus cari Xn tambah 1 per Xn ya. Berarti gimana? Limit. Atau saya mau cari Xn tambah 1-nya dulu per Xn. Xn-nya berapa Xn-nya? N kuadrat per N faktorial ya. Berarti kalau Xn tambah 1-nya berapa? N tambah 1 kuadrat, gini toh, per N tambah 1 faktorial. Dibagi berapa? N kuadrat per N faktorial. Nah, saya balik ya. N faktorial per N kuadrat. Oke, sama dengan apa ini? Bentuk faktorial. N tambah 1 kuadrat. N faktorial itu kan apa? Atau di sini saya N tambah 1 faktor. Masih ingat tuh faktorial, Rek? 5 faktorial itu kan sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Gitu toh? Ya benar? Iya Ibu. Berarti kan bisa saya tulis N tambah 1 dikali berapa? N faktorial. Ini toh, ini sama ini hilang ya. Ini sama ini. Jadi sama dengan berapa? N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, sekarang kita cek apakah L limit dari Xn tambah 1 per Xn itu sama dengan berapa?
N tambah 1 per N kuadrat ya. Hasilnya berapa ini? 0. Ini tak bagi jadi 1/N. Ya benar ya. Dibagi N kuadrat ya. 1/N ditambah 1/N kuadrat. Atau ya benar ya ini ya. Iya toh? Iya. Oke, jadi sama dengan berapa? 0. Ini saya bagi pangkat. Atau kan kalau saya punya N ditambah 1 per N kuadrat itu kan jadi N per N kuadrat gitu toh? 1 per N kuadrat kan gini, ya benda. Nah, 1 per N ditambah 1 per N kuadrat, dia konvergen ke 0. Berarti nilai L-nya apa? Kurang dari 1. 1. Nah, terbukti karena L nilainya kurang dari 1, maka apa? Konvergen. Syaratnya ini tadi, kelemahannya di sini. Hanya bisa menunjukkan untuk dia konvergen ke 0. Ya, ini ditulis akan ditunjukkan L ini dia kurang dari 1. Bisa dipahami? Minut ya. Oke, coba yang cara lain. Yang tadi mana tadi? Yang dia konvergen ke 0 contohnya apa? 1/N ya? Bisa enggak 1/N itu saya pakai untuk menggunakan L? Ya. N dia konvergen ke mana? Konvergen ke 0. 0. Berarti kita bisa pakai yang L ya. Ya. Yang jadi khusus hanya untuk yang konvergen ke 0. L-nya berarti gimana? Atau saya cari XN tambah 1-nya dulu. 1 per XN. Berarti berapa ini? XN tambah 1 kan 1 per N tambah 1 ya, betul? XN-nya kan dia 1/N, jadi sama dengan berapa? Dibalik ya. N per N ditambah 1. Oke, jadi L-nya berapa? Limit dari N per N tambah 1. Berapa limitnya ini? 1 ditambah 1 plus berapa ini? 1/N 1. Nggak cocok, Rek. Duh. Nggak cocok. L-nya kurang dari 1. Ada yang salah nggak ini? XN tambah 1 per XN. L-nya kurang dari 1. Bu, untuk yang XN plus 1 itu enggak. Ya benar. 1/N tambah 1. Gitu. Bukannya itu Bu, N per N. Oh, sebentar Bu. Kalau saya punya XN itu 1/N, berarti XN ditambah 1. Indeksnya ditambah 1 toh ini? Ya. Oh iya ya Bu. Iya, Indeksnya tambah 1 sama dengan berapa? Iya, 1 per N plus 1. Ya. Nah, kok nggak cocok? Ya apa iki? Harusnya dia terbukti konvergen ke 0. 1 ditambah 1/N tambah 1. Nah, ini loh. Ini kan L-nya kan dia
sama dengan 1 ya. Saya nulis gini kan salah sebetulnya. Tapi harusnya dia convergen ke 0, nggak cocok ya. Nggak apa-apa, gini aja. Ini nanti tolong direnungkan ya, atau nanti mungkin ada yang bisa cari di internet alasannya kenapa ya. Ini Bunian juga baru nemu problemnya sekarang ini ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar strategi untuk mencari barisan konvergen ya. Tidak harus melalui definisi epsilon ya. Kemudian kaitannya barisan konvergen dengan barisan yang terbatas seperti apa ya. Dan kita cari selidiki barisan yang dia konvergen hanya untuk konvergen ke 0, kita bisa gunakan konsep L ya. Nah, cuma di sini nanti ada kendalanya di sini ya. Si Bunian tak pikirkan ini. Baik, itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Tadi ada 2 hal yang belum terselesaikan ya. Yang ini tadi pakai CAN itu belum ya. Terus yang masalah ini ya, saya tak pikir dulu. Nanti siapa tahu Anda juga nemu jawabannya. Bisa dipahami? Oke. Insya Allah bisa, Bu. Kita masuk di minggu depan itu sudah masuk ke subbarisan, barisan monoton ya. Itu 13, 14 itu barisan kausi dan lain-lain ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Oke, Bu, pikiranku online itu lebih hemat, ternyata waktunya sama aja. Ini PPT saya beri ya, tapi Bunian punya utang 2 materi tadi ya yang belum clear. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Setelah ini ada kuliah lagi. Anda hari ini ada kuliah lagi setelah Bunian? Nanti sore juga, Bu. Nanti sore. Oh ya wes. Saya rasa cukup yang hari ini ya. Bunian akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu.